Selamat pagi, ketemu lagi dengan kami King Yomoties, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia ya, kelas 11 hidrokarbon. Oke, langsung saja bersama-sama kita lihat soalnya dan lihat materinya dan kita belajar bersama. Saya akan share screen. Lainnya hidrokarbon. Hidro itu air dan karbon ya karbon. Jadi CH. Pengertian tata nama dan contoh senyawa. 1. Pengertian hidrokarbon. Ya, kita lihat hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri pada unsur atom karbon C dan juga atom hidrogen H. Seluruh hidrokarbon mempunyai sebuah rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang saling berikatan pada rantai tersebut. Pada istilah tersebut dipakai juga dengan pengertian pada hidrokarbon alifatik. Contohnya, pada metana atau biasa disebut dengan gas rawa yang merupakan hidrokarbon dengan satu atom karbon dan memiliki 4 atom hidrogen. Dituliskan sebagai CH4 ya, C-nya 1, atom C-nya 1 dan atom hidrogennya ada 4. Hidrogen itu H ya, H4. Terus lanjut, etana merupakan hidrokarbon yang lebih terperinci pada sebuah alkana. Terdiri dari 2 atom karbon bersatu pada sebuah ikatan tunggal. Masing-masing berikatan pada 3 atom karbon. Ya, atau dituliskan C2H6. Itu untuk etana ya. Kalau metana tadi adalah CH4. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan propana. Propana mempunyai 3 atom C ya. Dituliskan dengan C3H8 dan selanjutnya CnH2n tambah 2. Itu rumusnya. Ketika C-nya 1, H-nya adalah 4. 1. Kalau C-nya 2 berarti 4. C2H6. Kalau C-nya 3 hanya 8. Gitu ya. Terus ada nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan memiliki rumus umum CnH2n tambah 2. Alkana membentuk sebuah deret homolog yang merupakan kelompok senyawa dengan rumus umum sama dengan sifatnya sama. Lihat tabel deret homolog alkana dan rumus molekulnya. Rumus bangun, kemudian nama pada masing-masing senyawa berikut ini ya. Ini. Nah, rumus molekulnya CH4, rumus bangunnya itu CH4. Namanya metana. Terus yang kedua ini C2H6, terus rumus bangunnya CH3 ya. C-nya ada 2, H-nya ada 6. Namanya etana. Selanjutnya yang ketiga itu C3H8 ya, itu CH3, CH2, CH3 itu namanya propana. Selanjutnya C4H10, rumus bangunnya CH3, CH2, CH2, CH3 butana. Dan C5H12, ini rumus bangunnya Anda bisa lihat sendiri, namanya pentana. C6 namanya heksana ya, heksa. Jadi kalau C-nya 1 itu meta, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana. Kalau C7H16 itu namanya heptana. C8H18 itu namanya oktana. Terus C9H20 namanya nonana ya, C9 nona. Kalau 8 C8 itu oktah, C7 adalah heptah. Terus C10H22 namanya dekana ya, C10 itu dekana. Oke. Saya bisa hapuskan. Seperti rumus yang ini tadi ya, rumusnya kenapa bisa C
C dan H-nya begitu, ini rumusnya ya. CnH2n tambah 2 itu rumus untuk alkana. Ya. Itu alkana. Lanjut. Aturan IUPAC dalam penamaan alkana berikut di bawah. Ini. Ya, ini harusnya kita pas. Yang pertama, rantai C yang paling panjang ditetapkan menjadi rantai utama. Bila rantai terpanjang memiliki 2 atau lebih yang panjangnya sama, maka akan dipilih rantai dengan cabang paling banyak sebagai rantai utama. Ini ya, namanya 3-metil pentana ini, 3-metil pentana ya. Jadi dilihat dari sini C1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini di cabang ketiga namanya 3-metil pentana. Penta karena C5 ya, ada C-nya ada 5. Ini salah, bukan etil butana ya, karena rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4 itu hanya 4. Sedangkan di sini C-nya ada 5. Gitu. Lanjut, ini namanya rantai C. Berikutnya yang kedua adalah cabang pada rantai utama. Ini dia. Cabang pada rantai utama dengan memiliki substituennya hidrokarbon atau dengan gugus alkil dengan mengganti akhir kata ana pada alkana menjadi sebuah il. Ya. Berikut di bawah ini tabel struktur dan nama pada beberapa gugus alkil. Nah, ini dia gugus alkil ya. Kita lihat gugus alkilnya dari awal. Ya. CH3 itu nama trivialnya itu metil. Nama IUPAC-nya juga metil. Terus CH3, CH2 dan garis itu namanya etil. Nama IUPAC juga etil. CH3, CH2, CH2 dan ada garis itu namanya propil ya. Jadi ada cabang pertama namanya metil, kalau 2 baris ini namanya etil, kalau 3 dia propil, nama IUPAC-nya juga propil. Terus CH3, CH dan CH3 ini namanya isopropil. Nah, isopropil karena dari satu ini ada cabangnya 2 ya, sin dan ini namanya iso, sama. Atau nama IUPAC-nya 1-metiletil. Terus yang keempat ini CH3, CH2, CH2, CH2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Namanya butil atau N garis butil, nama IUPAC-nya butil. Terus ini CH3, CH, CH2 dan ada cabang CH3. Itu namanya isobutil atau nama IUPAC-nya 2-metil propil. Terus selanjutnya ini CH3, CH2, CH lalu ada cabang ke bawah CH3. Itu namanya sek garis butil. Sek itu sekunder ya, yang kedua. Nama IUPAC-nya 1-metil propil gitu. Selanjutnya ke bawah lagi sedikit. Nah, yang terakhir ini CH3, CH, CH2, CH2, CH3 itu namanya isopentil. Nama IUPAC-nya adalah 3-metil butil. Nah, ini namanya tabel gugus alkil ya cabangnya. Terus aturan yang ketiga ini, atom-atom C yang berada pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung rantai yang posisinya pada cabang akan dapat nomor terkecil. Ya ini akan dapat nomor terkecil. Atom-atom C yang berada pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung rantai yang posisinya pada cabang yang mendapat nomor terkecil. Jadi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kan yang kedua, yang nomor terkecil ini. Nah, bukan seperti ini salah. Jadi ini yang benar ya 2-metil pentana. Jadi di cabang kedua gitu, 2-metil pentana. Bukan 4-metil pentana ya, bukan. Kenapa? Karena seperti yang tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan keempat dia, bukan dihitung keempat, tetapi harus dihitung dari yang kedua ya. Pada nomor terkecil ini. Nah, jadi diambil yang 2. Namanya 2-metil pentana. Bukan 4-metil. Bukan di nomor terbesar. Kan 4 besar. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya
Nah, ini dia. Nah, yang keempat, pada substituen cabang yang memiliki sejenis akan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan berikutnya. Seperti ini contohnya ya. Saya jelaskan sedikit. Ini namanya 2,2 dimetil propana. Kenapa propana? Karena ini cabang utamanya ya. CH3, C, dan CH3 itu 3 atom C-nya utama. Berarti dia propana. Kenapa 2,2? Karena ini kan 1, 2, dan 3 ya. Di 2 ini ada 2 cabangnya, 1 dan 2. Nah, itu cabangnya jadi 2,2. Dimetil. Kenapa dimetil? Karena jumlah cabangnya 2. Kenapa 2,2? Karena cabangnya terletak di 2 dan 2, atas dan bawah. Kenapa propana? Karena C-nya ada 3. Dan ini contoh yang berikutnya, ini C rantai utamanya ini ya, CH3, C, CH, dan CH3. Ada 4. Makanya namanya butana. Kenapa trimetil? Karena cabangnya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Itu tri. Kenapa metil? Karena hanya memiliki 1 rantai cabang. Jadi namanya trimetil. Butana tadi karena ada 4 atom C-nya ya. Terus kenapa 2,2,3? Karena ketika dihitung di sini ini adalah 1 rantai utama 1, ini kedua, dan ini ketiga ya. Jadi 2,2. Kenapa 2,2? Ini 1 rantainya 2, 2,2, lalu ketiga lagi, yang ketiga di cabangnya. Jadi 2,2 karena 22 dan satunya sini yang di 3 ya, jadi 2,2,3 trimetil karena cabangnya ada 3 dan masing-masing hanya memiliki 1 cabang. Butana karena T-nya ada 4 begitu. Selanjutnya kita lanjut ke bawah. Sifat yang kelima ya. Nah, bisa saya jelaskan di sini. Ya. Substituen cabang akan ditulis berdasarkan pada urutan alfabetik A, B, C, D, F, G, H, I, J, K gitu ya. Awal pada substituen seperti D, tri, N normal, sek, garis sekunder, tersier kayak gitu ya. Dibiarkan dengan pengurutan alfabetik terkecuali pada awalan iso tidak dibiarkan. Seperti ini contohnya. 5 etil, 4 isopropil, 2,2 dimetil heptana. Jadi kita mulai dari heptana. Itu kita lihat cabang utamanya ini. Ini namanya cabang utama itu memiliki C terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai terpanjang, makanya namanya heptana. Terus kenapa 5 etil? 5 etil? Nah, karena di sini pada cabang kelima ada 2 dan 3 ya, ada 3 di sini. C2H5 itu namanya etil, C2H5. Oke? Etil. Letaknya di sini. Terus 4 isopropil karena pada urutan keempat ini ada 2 kali turun ke bawah, 1, 2. Nah, itu. Terus 1, 2. Nah, geser ke kanan dan geser ke bawah. Namanya 4 isopropil. Iso sama ya. Nah, terus 2,2 dimetil. Di sini pada nomor 2 ada 2 cabangnya. Jadi 2,2 dimetil. Kenapa di? Karena ada 2. Metil karena hanya 1 cabangnya saja ke bawah. Jadi namanya 5 etil, 4 isopropil, 2,2 dimetil heptan. Itu namanya substituen urutan alfabetik. Selanjutnya kita lanjut alkena. Nah, ini alkena merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum pada alkena yaitu CnH2n. Aturan IUPAC pada penamaan alkena hampir memiliki persamaan dengan alkana, tetapi dengan beberapa modifikasi pada urutan di bawah ini.
Ini rantai utama yang dipilih merupakan rantai terpanjang dan memiliki kandungan ikatan rangkap. Tetapi pada rantai utama akan diturunkan dengan nama alkana dari jumlah C yang mengganti akhir kata ana menjadi ena. Jadi hanya diganti ena. Ana tadi kalau alkana itu diganti ena karena alkena. Ya, seperti ini. Ini yang contoh pertamanya saya pisahkan. Ini namanya etena ya, 1, 2, 2. Terus ini propena CH2 ada garis sama dengan CH dan CH3. Terus ini namanya 2 etil 1 pentena ya. 2 etil karena di sini ada rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. C2H2. Nah, ini cabangnya ada 2. Pentena karena 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ini ya. CH2, CH, CH2 dan CH3 ini cuma 1 butena ya. 1 butena karena atom C-nya ada 4 kayak gitu. Dan pada yang pertama ini ada 2 sama dengan. Jadi kalau ini 3 metil dena heksana ini salah ya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada cabang 2 itu salah. Selanjutnya rantai utama alkena. Ya, rantai utama alkena. Ini namanya rantai utama alkena. Terus penamaan yang kedua itu urutan nomor pada rantai utama dimulai pada ujung rantai posisi atom C yang memiliki ikatan rangkapnya akan mendapat nomor terkecil. Ya, gitu. Pada nomor posisi ikatan rangkap berdasarkan nomor atom C memiliki ikatan rangkap dari nomor lebih kecil seperti ini. Ya. Contoh lainnya yang pertama itu 1, 2, 3, 4 ini namanya 1 pentena. Ya, karena ini dia ada sama dengan di sini. Pentena karena C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kan kalau tadi pentana, tapi kalau di alkena jadi pentena. Akhiran ana diganti ena. Bukan 4 pentena, jadi bukan diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sini sama dengannya. Bukan yang keempat. Bukan ya. Tapi mulai dari yang dari 1. Gitu. Contoh lain ini C2 sama dengan C, CH3 dan CH3 namanya 2 metil 1 propena. Ya, karena itu di sini 1, 2 ya, 2 metil ada cabang di sini. 1 propena gitu. Karena ada 3 atom C-nya. Terus ini 4 etil 2,3 dimetil 2 heksena ya. Terus yang terakhir ini 2,4 dimetil 1,3 pentadiena. Nah, ini namanya urutan penomoran rantai utama alkena. Oke. Lanjut. Masih ada ya alkuna ya, ini alkuna. Alkuna merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umum pada alkuna yaitu CnH2n kurang 2. Aturan IUPAC pada penamaan alkuna hampir memiliki persamaan dengan alkena. Pada penamaan alkuna, nama rantai utama yang memberikan pada alkena dengan jumlah C. Pada akhir kata ena diubah menjadi kata una. Ya. Nah, berikut contohnya. Nah, ini. Oke. Ini namanya etuna ya, etuna. Terus yang kedua ini namanya propuna. Ya, karena C-nya ada 3. Propuna ini ada 3 sama dengannya. Etuna ini ada 3 sama dengannya. Kan 2 atom C, harusnya kan etana kalau alkana, tapi ini alkuna maka namanya etuna. Propuna karena C-nya ada 3 ya, harusnya kan propana kalau alkana. Tapi karena dia alkuna ini namanya propuna dan ini 1 butuna. CH3C, CH2 dan CH3 ini namanya 2 metil 2 pentuna dan namanya 5 etil 2,2,5 trimetil 3 heptuna. Yang kelima itu 3 isopropil 1,5 heksadiuna dan yang keenam ini 1 heksen garis 3,5 garis diuna. Dinamakan rantai utama alkuna. Ini semua ya. Oke. Kita lanjut. Clear.
Kegunaan senyawa hidrokarbon, ya, kita sekarang masuk kegunaan. Yang pertama ini fraksi hidrokarbon C1C4 itu wujud zatnya pada 25 derajat itu gas. Kegunaan utama yaitu bahan bakar gas LNG dan LPG. Itu yang dipakai masak di rumah. Yang kedua C5 sampai C7 itu wujud zatnya pada 20 derajat Celcius itu cair ya dengan tekanan rendah. Kegunaan utamanya yaitu pelarut bahan bakar bensin. Ya, fraksi hidrokarbon untuk C6 sampai C18 itu wujudnya cair sebagai bahan bakar ya berupa bensin dan kerosin. C12 sampai C24 itu wujudnya cair bahan bakar jet, pesawat jet. C18 C50 itu cair pada tekanan tinggi yaitu bahan bakar diesel dan pelumas. C50 ke atas itu berwujud padat, itu kegunaan utamanya petroleum jelly dan lilin parafin. Itu kegunaan senyawa hidrokarbon. Lanjut. Ya, secara spesifik kegunaan dari hidrokarbon alifatik antara lain yang alkana itu gunanya ini. Alkana sebagai bahan bakar, contohnya pada metana, yaitu sebuah komponen utama LNG atau liquefied natural gas, propana atau butana yaitu sebuah komponen utama LPG, liquefied petroleum gas, ya. Terus alkana sebagai pelarut organik nonpolar, misalnya pada pentana, hexana, dan heptana. Terus alkana sebagai bahan baku pada industri petrokimia, misalnya pada pembuatan alkena yang memiliki reaksi cracking dan pembuatan haloalkana. Halo. Kedua, kegunaan dari alkena secara umum yaitu alkena sebagai bahan baku pada industri petrokimia. Misalnya pada pembuatan alkana, haloalkana, alkohol, aldehid, keton, dan polimer. Etena yaitu sebuah hormon tumbuhan yang akan mempercepat kematangan pada buah. Kemudian etena juga adalah sebuah bahan baku pada plastik polietilena. Yaitu propena adalah bahan baku pada pembuatan plastik polipropilena. 1,3 butadiena adalah bahan baku pembuatan pada karet sintesis polibutadiena. Terus isoprena dalam tanda kurung 2 garis metil garis 1,3 garis butadiena yaitu sebuah bahan baku dalam pembuatan karet poliisopropena. Yang ketiga alkuna ya. Senyawa alkuna yang paling utama yaitu etuna atau disebut juga dengan asitelina. Asitelina dipakai sebagai bahan bakar pada pemotongan logam dan penyambungan logam menggunakan las karbid atau disebut dengan opsi acetylene welding. Nah ini kalau Anda menggunakan las ya, las itu menyambungkan besi dan besi kayak gitu. Pembakaran pada asitelina menggunakan gas oksigen yang dapat menghasilkan panas sampai 3000 derajat Celcius. Jika jumlah sedikit, asitelina bisa dibuat dengan reaksi batu karbid ya. Batu karbid itu namanya adalah kalsium karbida. Menggunakan air seperti di bawah ini ya. CaC2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 ditambah C2H2. Itu namanya rumus air. Ya. Nah, contoh senyawa hidrokarbon. Ini gas alam dan bahan bakar. Banyak sumber bahan bakar yang telah digunakan yaitu hidrokarbon ya. Contohnya adalah seperti metana, butana, propana, dan hexana dengan memiliki hidrokarbon. Pada rumus kimianya terdiri dengan karbon dan hidrogen atom pada beberapa rasio dan konfigurasi kimia. Contoh senyawa hidrokarbon yang kedua adalah plastik. Banyak plastik yang telah digunakan pada kehidupan sehari-hari dan pada industri terbuat dengan rantai panjang. Terbentuklah dengan petrokimia. Petrokimia ini memiliki hanya hidrokarbon komposisi utama yang berbeda. Ya, yang ketiga itu parafin. Lilin yang digunakan berbagai industri ya. Pada saat
baik pembuatan lilin dan pengawetan makanan dengan keperluan medis, kemudian industri yang telah menggunakan hidrokarbon. Jadi lilin parafin ini maksudnya. Kenapa ada lilin? Oke. Produk yang keempat adalah isopropil alkohol, memiliki kandungan hidrokarbon lalu terikat atom karbon dengan lanjut. Pada hidrokarbon awal, CH3 obligasi pada atom lain akan membentuk CH3. Ini penulisannya keliru ya. CH3 itu harusnya ke bawah dia. Obligasi pada atom lain akan membentuk CH3. Ini ya, CH3 2CHOH. Oke. Nah, yang kelima produknya adalah aspal yang di jalanan itu. Zat umum yang digunakan pada kebanyakan orang sebenarnya adalah hidrokarbon yang sudah dipanaskan dan membentuk tar substansi. Itu aspal yang hitam itu di jalanan. Kemudian akan dicampur dengan bahan utama industri lainnya ketika akan membentuk campuran permukaan jalan itu atau disebut dengan aspal. Nah, ini ya nomor WA kami Yumat 081356174015. Terima kasih. Thank you. See dan ke arigato, gamsahayo, grazie, kapsi, merci, dan kure semangat. Oke, semoga bermanfaat, penting, dan salam selalu untuk kita semua. Amin. Demikian pembahasan dari kami untuk hidrokarbon. Semoga bermanfaat dan selamat belajar untuk kita semua. Saya tutup ya.